Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam, wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'ul ulumi wal hikam. Sahabat-sahabat sekalian, bertemu lagi sebagaimana janji saya di tayangan sebelumnya bahwa kita akan mengurai secara sedikit demi sedikit lebih rinci tentang bagaimana menyikapi remaja di masa-masa pubertas atau masa-masa kritis. Kalau dalam perspektif psikologi, semata-mata seseorang itu dipandang secara individualis. Seorang remaja yang sehat psikisnya, emosionalnya itu adalah yang dia mampu berinteraksi dengan sesamanya secara respect di tengah-tengah kehidupan sosial. Lalu dia juga emosionalitasnya terkontrol atau terkendali dengan baik. Selain itu juga dia memiliki self esteem yang tinggi, rasa harga diri yang tinggi. Orang-orang barat yang menjadikan ilmu psikologi sebagai dasar-dasar pendidikan perilaku itu sekarang sudah mulai menyadari bahwa ada yang kurang dalam diri mereka, sehingga sekarang banyak di sekolah-sekolah barat itu yang mulai mendekatkan diri kepada kaum spiritualis, atau setidaknya mengadopsi metode kaum spiritualis untuk diterapkan pada remaja-remaja mereka dan juga anak-anak didik mereka yang masih fase kanak-kanak. Sebagai contoh misalkan remaja-remaja di negara-negara barat yang notabene berdasarkan psikologi semata itu sekarang sudah mulai menerapkan konsep-konsep psikologi humanistik yang misalkan pelayanan kepada sesama, lalu memberi kepada orang-orang misalkan di pasar atau di jalanan dan seterusnya. Bagi kita itu bukan hal yang baru ya, karena kita punya konsep sedekah, kita punya konsep kepedulian. Nah, dalam Islam, khususnya tasawuf, ini ada hal yang menarik ya. Islam tentu saja lebih dari mengerti tentang psikologi ya. Di kitab Ta'limul Muta'allim itu disebutkan anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi. Jika engkau bertanya tentang karakter seseorang, tak perlu terlalu melihat seorang itu, tinggal lihat saja qarinnya. Qarin itu artinya temannya, sahabatnya. Fa'inal qarina bil muqarini yaqtadi. Karena seorang sahabat terhadap sahabatnya yang lain itu sepadan atau bisa menjadi indikator karakteristik seseorang. Nah, ini sesuai dengan yang saya jelaskan di episode sebelumnya, yaitu bahwa masa-masa pubertas adalah masa yang labil, masa yang kritis, di mana seseorang itu karakternya akan sangat dipengaruhi oleh orang lain yang dominan terhadap dirinya, baik itu temannya, keluarganya, gurunya, atau siapapun yang baginya bermakna. Ini sudah disebutkan di dalam tasawuf ya. Di dalam kitab ini bahwa seseorang itu tidak perlu ditanya karakternya seperti apa, tapi tinggal kita lihat saja dia bersama siapa, kalau berkecenderungannya itu nyamannya bersama siapa. Kalau seorang remaja itu nyaman dengan kumpulan orang-orang yang bersifat atau berkarakter sadis, misalkan sarkas ya, tentu dia juga memiliki karakter seperti itu. Kalau seorang remaja nyaman berteman dengan ahli sholawat, ahli ibadah, tentu itulah karakternya. Kalau seorang remaja itu nyaman berteman dengan misalkan
teman-temannya yang senang berorganisasi, tentu dia karakter dia adalah seorang calon organisatoris. Nah, yang menarik di dalam tasawuf atau di dalam tasawuf yang paling aplikatif tentu saja adalah pondok pesantren. Yang menarik di pondok pesantren, para kiai itu mengajarkan apa yang disebut dengan ta'dim, takrim, dan taslim. Pengagungan, pemuliaan, dan ketaatan kepada guru. Selain itu juga mengajarkan tentang mahabbah kepada ilmu dan ahlinya, artinya ilmu dan pengajarnya. Ini tidak ditemukan dalam konsep-konsep psikologi. Mereka hanya mengajarkan tentang self-esteem, ya, rasa harga diri yang tinggi pada diri seseorang, kestabilan emosi, lalu kesehatan dalam interaksi sosial. Itulah ciri-ciri orang yang sehat secara individual. Psikologi lebih pada penghargaan terhadap hak-hak individu atau individualisme. Ya. Tetapi ilmu psikologi ini juga penting dimiliki oleh para kiai sebagai alat saja, tentu saja sebagai tools. Ya. Tujuan para kiai mendidik atau para ustadz mendidik santri-santrinya tentu saja lebih dari sekedar itu. Di dalam tasawuf atau di pondok-pondok pesantren, seorang santri yang di fase remaja ini kebanyakan itu dididik untuk mahabbah atau cinta kepada kiai dan kepada ilmu hingga sedemikian rupa. Lalu diajarkan juga ta'dim, takrim, taslim, taat, mengagungkan, memuliakan, sehingga di sini seorang santri itu dididik untuk tidak egois, tidak terlalu individualis. Dia harus peduli pada orang lain, dia harus respect terhadap orang yang menjadi sumber pengetahuan baginya, dia harus respect pada pengetahuannya itu sendiri. Artinya dididik untuk memikirkan hal-hal yang jauh lebih penting dari dirinya, sehingga menghindari sifat egois, sifat individualis yang justru menjadi masalah tersendiri bagi orang-orang barat. Nah, disinilah kelebihan tasawuf yang diterapkan di pondok-pondok pesantren oleh para kiai-kiai. Ya. Beliau-beliau itu mengajarkan tentang adab, tentang dari mulai bagaimana mencium tangan, dari mulai bagaimana berjalan di depan guru, kemudian bersikap, adab bertanya, lalu adab kepada orang tua, adab kepada keluarganya guru, adab terhadap ilmu, bagaimana membawa kitab. Ini semuanya tidak ada dalam ilmu psikologi. Ternyata ini menjadi sebuah treatment yang paling efektif untuk mengatasi labilitas psikis di masa remaja yang sedang puber tadi. Ya. Dengan metode-metode ini, metode spiritual ini, ya, yang diajarkan para kiai di pondok-pondok pesantren ini, para remaja yang labil itu menjadi stabil emosinya, satu. Yang kedua, peduli secara sosial, mereka memiliki kepekaan sosial yang tinggi, stabilitas emosional yang tinggi, kemudian juga self-esteem tinggi, self-concept tinggi, self-confident juga tinggi. Karena respect dari para kiai, ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, bahwa Rasulullah itu berperan seperti seorang ayah kepada para sahabat, sehingga beliau menyontohkan memiliki sifat rofik atau kasih sayang. Ini dicontohkan oleh para kiai di pondok-pondok pesantren. Nah, kasih sayang inilah yang tidak dibuka atau tidak dikupas dalam psikologi. Nah, sehingga treatment terbaik untuk para remaja di masa yang labil ini adalah respect, kasih sayang, penghargaan terhadap orang lain, tidak hanya individualisme, ya, bukan hanya soal self-esteem atau rasa harga diri, tapi juga
another esteem atau menghargai orang lain, menghargai sesamanya yang lain. Di anak-anak di pondok pesantren itu diajarkan untuk menghargai temannya, diajarkan untuk menghargai ustadz-ustadznya, diajarkan untuk menghargai kitab yang dikaji, diajarkan untuk menghargai orang tuanya, kedua orang tuanya di rumah, diajarkan untuk menghargai lebih-lebih gurunya, dan diajarkan juga untuk menghargai keluarga dari gurunya, dan seterusnya. Sehingga ini menjadi sebuah psikoterapi yang paling efektif ya, untuk kestabilan emosi anak, konsep diri yang tinggi, kepercayaan diri yang tinggi, kemudian juga rasa harga diri yang tinggi, lalu kepekaan sosial yang tinggi, dan ya, ini yang utama, spiritualitas, ya, rasa spiritualitas, bahwa dirinya terhubung dengan Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di pondok pesantren juga sangat diajarkan bagaimana seorang santri di kalangan, ya, seorang santri yang rata-rata remaja ini untuk mencintai nabinya Rasulullah Muhammad SAW, mencintai para sahabat-sahabat Nabi, mencintai keluarga Nabi, dengan berbagai macam agenda yang menarik untuk usia anak remaja, seperti marhabanan atau maulid, sholawatan dengan menggunakan tabu-tabuhan, kemudian dengan metode-metode kayak nadom, lalaran nadom, ya, seperti nadom alfiyah, nadom imriti, nadom jurmiyah, nadom aqidatul awam, kemudian berbagai macam qasidah-qasidah seperti qasidah Imam Al-Busiri, qasidah burdah, ya, kemudian maulid Simtud Duror, maulid Tibai, maulid Al-Barzanji, dan seterusnya, yang itu semua menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi remaja-remaja di masa pubertas ya. Mereka berkumpul, berkoloni, kemudian mengucapkan, menghafalkan sebuah nadom secara bersama-sama menggunakan kurda. Itu semua adalah hal-hal yang nyaman dilakukan oleh remaja, yaitu melakukan sesuatu secara bersama dengan teman-teman yang sebaya dengan mereka, yang bisa menjadi menjadi ventilator untuk mengeluarkan unek-unek dalam batin mereka. Kemudian juga ada istilah dalam pondok pesantren itu berkah, ya, memandang wajah guru atau wajah kiai memberikan keberkahan tersendiri, mengobati kegalauan, mengobati risau, mengobati labilitas gitu. Sehingga banyak remaja yang dimasukkan ke dalam pondok pesantren dididik dengan pendekatan spiritual, tasawuf seperti ini oleh para kiai, itu sehat secara emosional, secara psikis, secara sosial ya. Kemudian juga memiliki tadi self esteem yang tinggi terhadap dirinya, dan juga memiliki kesadaran memiliki kesadaran kehambaan, bahwa manusia itu seorang hamba Tuhan yang Maha Kuasa, hamba Tuhan yang Maha Perkasa, hamba Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Itu yang efek yang ditimbulkan dari seorang remaja yang dimasukkan ke dalam pondok pesantren lalu dididik oleh kiai dengan pendekatan spiritual. Ini jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat, jauh lebih efektif dibanding pendekatan-pendekatan dari semata-mata sudut pandang psikologi semata. Apapun pendekatan psikologi yang dilakukan oleh orang-orang barat, misalkan psikologi behavior, psikologi humanistik, psikologi transpersonal sekalipun, belum bisa menjawab permasalahan hektik, permasalahan labilitas di masa-masa pubertas remaja dan seterusnya. Jadi hanya spiritualitas Islam atau tasawuf yang bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan pubertas yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan uraian ini bermanfaat untuk ibu dan bapak sekalian dan untuk seluruh masyarakat, termasuk juga untuk remaja-remaja yang mendengarkan ini. Silakan kalian bersemangat mencari pondok-pondok pesantren ya.
dekati kiai-kiai kalian, ya, niatkan dengan sungguh-sungguh untuk belajar, insya Allah akan menjadi treatment ya untuk kesehatan jiwa-jiwa kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.